dihilangkan. Jadi tidak di checklist. Jadi use autoplay for all media and device itu harus mati. Ya. Itu kenapa harus mati? Gitu kan seperti itu. Ya, ini pertama ini. Ya. Pertama ini, kenapa kok harus mati? Yang pertama, ini bisa mencegah 90% virus. Caranya seperti apa? Media, jadi misal dengan nyolokin flash disk, koneksi ke yang lain, seperti itu kita nyolokin apapun itu kan. Ketika kita autoplay, ketika kita colok, flash disk akan langsung bekerja. Connection apapun langsung bekerja karena autoplay. Itu seperti itu. Nah, supaya tidak langsung bekerja, autoplay-nya dimatikan. Ya. Ketika kita nyolok flash disk, ya nyolok aja, sudah nyolok koneksi, kan nanti hanya sebagai data pasif. Seperti ini datanya jadi pasif. Jadi ketika kita nggak akses ya tidak jalan. Jadi ketika kita mau akses ya tinggal diakses saja. Dibuka aja, kita buka, ya kan, dibuka nanti akan ketahuan. Oh seperti ini. Jadi biasanya virus itu punya karakteristik yang agak unik ya, berbeda ya. Jadi kita harus juga memahami karakteristik dari virus seperti apa. Ya, misal seperti ini. Oh, ini file kan kita punya kita sendiri kan agak hafal ya file-file kita. Itu seperti itu. Oh ini enggak ada. Oh seperti ini seperti ini. Oh ini enggak ada, aman. Itu yang perlu dicurigai. Ya, kita harus paham. Oh ini seperti apa. Biasanya ada yang hidden dan seterusnya. Itu seperti itu kelihatan. Oh ya kelihatan semua. Kita harus memahami apa yang ada di datanya. Itu seperti itu. Yang kedua, kita lihat, kalau saya di sini silakan dicoba juga di masing-masing gitu kan. Di bagian explorer kita view, terus di bagian option ya kita change folder insert optionnya. Nah ini di sini ini juga salah satu faktor yang penting supaya kita paham atau melihat bahwa datanya nanti seperti apa. Itu seperti itu. Nah ini silakan boleh, ini ada yang show hidden file, folder and driver, itu silakan ya. Ada yang tidak perlu, ini juga nggak masalah, ini nggak terlalu penting. Kalau saya yang penting adalah hide extension for no file type ya. Jadi ini extensionnya checklistnya dihilangkan ya. Ya, ketika checklistnya dihilangkan, kita tahu filenya. Kalau kita di sini pakai detail ya, apa-apa, kita akan tahu ini file foldernya seperti ini, terus filenya ekstensinya apa. Nah, ekstensinya di sini PDF, ya kan. Jadi jangan diklik ketika ini gambarnya PDF kok di sini .x, ya kan, .exe gitu kan. Harusnya PDF kok akhirannya exe. Nah, exe kenapa? Exe itu adalah ciri-ciri itu merupakan aplikasi. Jadi ketika diklik itu langsung menyebarkan virus. Itu seperti itu. Makanya kita harus paham. Oh ini PDF ya harus PDF. Misalnya ini folder ya folder dan seterusnya. Ya, itu yang cara paling mudah seperti itu. Yang pertama autoplay dimatikan. Ini kita memahami file kita. Itu seperti itu. Oke, selanjutnya ya ada selanjutnya lagi. Nah, selanjutnya itu di sini kita akan tahu ya. Jadi ketika virus itu sebagian besar itu adalah hidden file ya. Sebagian besar adalah hidden file. Ada juga yang merusak data ada, tapi sebagian besar sampai saat ini masih berupa hidden file. Jadi file yang ada. Jadi misal ini misal saya pendaderan ini adalah formatnya bentuknya hidden. Ini seperti ini ya, ini contohnya. Jadi seperti ini ya, hidden file. Jadi ketika checklist tadi di sini ya, ini don't show. Tadi kan ini namanya apa?
foldernya pendadaran, di-apply. Dan soalnya pendadarannya hilang. P-nya tadi mana? Pendadarannya hilang. Terus itu ciri-ciri biasanya, virus itu akan, melakukan atau menyembunyikan, hidden file, itu seperti itu. Makanya kalau saya biasanya, show, akan lebih mudah. Nah, caranya seperti apa sih? Misal gitu kan, ketika kita punya file yang, kena virus biasanya sebagian besar, ada juga yang merusak, kita harus cek dulu sampai di sini. Kita cek dulu show gitu kan, apply, pendadarannya keluar, itu seperti itu. Nah, biasanya ini bisa dibuka, datanya bisa diselamatkan. Jadi selamatkannya adalah ini biasanya tidak bisa hidden-nya bisa dihilangkan. Kalau file, yang benar-benar, kena virus biasanya filenya yang tidak bisa dihilangkan, ya. Ketika tidak bisa dihilangkan, kita buka, isiannya itu biasanya nggak di-hidden, ini di-copy, dibuat folder. Itu biasanya, metode kita menyelamatkan data yang kena virus, itu seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga kita harus memahami ya, memahami juga bahwa, ketika kita di sini, hide protecting operating system-nya, kita harus checklist-nya dihilangkan ya. Nih, hide protecting operating system. Jadi ketika kita mau menangani, misal kena virus, kita mau ngecek ya, hide protecting-nya kita hilangkan. Klik, oke, apply atau oke. Nah, ini biasanya nanti ada file-file sistem, kelihatan. Ini ada sistem, volume information dan seterusnya, ada recovery dan seterusnya. Ya, itu seperti itu. Ada, jadi tapi harus hati-hati, ini ada recycle bin, jadi kita harus hati ketika buka seperti itu. Nah, di recycle bin sebenarnya ini yang di folder ini di recycle bin ketika kita mendownload atau mendelete itu sebenarnya sementara datanya akan disimpan di sini. Jadi datanya misal saya delete ini akan dimasukkan ke sini sementara, seperti itu. Nanti, datanya akan, masuk ke recycle bin-nya. Seperti itu biasanya ya. Jadi, setiap folder ketika di-delete akan masuk recycle bin, delete masuk recycle bin yang ada di sini, seperti itu. Tapi ini agak, relatif berbahaya ketika kita buka. Nanti ketika kita delete, kadang kita delete sistemnya. Nanti biasanya komputer akan error, itu seperti itu. Makanya, saya, ini tetap saya hidden, supaya apa, supaya saya tidak salah, saya salah delete, itu seperti itu. Jadi show-nya, ini show-nya, saya tetap, tapi hide protected operating system-nya ini harus kalau saya, hidden aja. Kecuali misal gitu kan jenengan, teman-teman semua gitu kan ketika setting gitu kan, setting sesuatu harus merubah, php.ini dan seterusnya kan. Ketika jenengan, merubah php.ini, php.ini itu adalah file yang di-hidden, itu seperti itu. Jadi ketika merubah file, php.ini, file yang di-hidden itu baru bisa dibuka dengan cara tadi, di file order folder option, di view gitu kan, di view, extend-nya dihilangkan, dan hide ya. Hide protecting operating system-nya itu juga hide-nya dihilangkan checklist-nya, supaya apa? php.ini-nya bisa kita ubah, itu seperti itu. Atau teman-teman, semua misal gitu kan, mau merubah, apa ya istilahnya, booting, ya booting kadang booting-nya punya double dan seterusnya, itu kan yang harus dirubah adalah, php.ini. Itu seperti itu biasanya, di desktop ada php.ini. Di tempat saya masih enggak ya di desktop ya, saya coba cek ini